Baik, kita mulai pengisian data produk pada katalog elektronik. Ini dasar dari penyelenggaraan katalog elektronik ada di Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan toko daring dan katalog elektronik, serta keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Biro. Nah, baik, kemudian tadi juga ini juga sudah ditampilkan ya oleh Ibu Diah, kebijakan baru mengenai alur pengisian produk di katalog elektronik. Jadi dimulai dari inisiasi pencantuman barang. Di sini ada dua alur kayak gitu, ada etalase yang belum tersedia dan etalase yang telah tersedia. Di Pemda NTT itu telah tersedia 10 etalase. Jadi dimulai dari bawah sini dulu Pak. Jadi langsung ke pendaftaran katalog elektronik. Di situ kegiatannya adalah menginput data dari produk yang akan ditayangkan oleh si penyedia. Ini yang selanjutnya, alur selanjutnya itu ada etalase yang belum tersedia. Tadi Bapak Kepala Biro menyampaikan di Pemprov NTT itu ada apa? Ada 11 etalase ya. Satunya itu adalah etalase yang dibuat baru gitu Pak. Etalase tentang pemeliharaan rutin jalan kayak gitu Pak. Yang lainnya itu ada 10 etalase adalah etalase yang dibuat oleh LKPP kayak gitu. Nah, ini jadi etalase baru itu Pak bisa Pak dibikin nanti tergantung situasi atau kondisi yang ada di Pemda Bapak Ibu sekalian kayak gitu. Jadi kalau seandainya ada etalase dari 10 etalase itu tidak mengakomodir mengenai produk yang akan Bapak Ibu tayangkan, nanti akan dibuatkan etalase baru oleh pengelola OKPPJ di Pemda Bapak Ibu sekalian. Jadi dimulai dari penelahan produk dulu, kemudian pembuatan etalase barunya. Nah, setelah etalase baru tampil, baru produk bisa didaftarkan di katalog elektronik. Kemudian setelah pendaftaran selesai, input produk, langsung produk itu tayang dan selesai tayang pada katalog elektronik. Bagaimana cara mendaftar pada katalog elektronik oleh penyedia? Yang pertama adalah kita mendaftar pada LPSE. Dari LPSE kita akan alihkan ke SIKAP. SIKAP adalah Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Di situ diminta data-data penyedia. Kemudian dari SIKAP nanti akan dialihkan ke e-katalog. Di katalog ini nanti kita si penyedia ini akan mengisi data tentang produk yang akan ditayangkan sampai dengan tayang produknya. Baik, kemudian apa saja sih dokumen yang diperlukan? Yang pertama adalah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi nanti di sini kita akan mengupload tentang dokumen seperti pada poin 1. Dokumen apa kayak gitu kan. Jadi nanti yang diupload adalah KEPK nomor 122 tahun 2022. Kemudian poin yang kedua adalah KBLI. Kita diminta untuk mengupload tentang nomor induk berusaha. Yang ketiga adalah NPWP dan KSWP. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengupload mengenai NPWP. Yang keempat adalah akte pendirian usaha.
Nah, ini situasional ya Pak ya, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya eh, itu apa badan usaha PT, CV, akte ini wajib untuk diupload di e-katalog. Namun jika UMKM seperti usaha makan minum kayak gitu kan, atau mungkin ATK yang masih UMKM, poin nomor 4 ini tidak wajib untuk di-upload. Kemudian yang kelima adalah tidak masuk dalam daftar hitam. Nah, dapatnya dari mana nih Pak? Jadi kita bisa lihat di LPSE, kemudian mencari pada menu daftar hitam. Nanti di situ akan tampil PT atau kegiatan usaha yang ada daftar hitamnya. Jika perusahaan atau misalnya Bapak Ibu setelah dicari tidak ada, itu berarti Bapak perusahaan atau bidang usaha Bapak Ibu itu tidak termasuk dalam daftar hitam. Nah, bukti itu nanti di screenshot, kemudian di-upload pada kolom yang telah tersedia. Yang poin nomor 6 adalah struktur harga. Ini juga apabila ada bisa di-upload. Kemudian yang ketujuh adalah sertifikat TKDN, yang kedelapan adalah PIB, 9 adalah invoice atau bukti transfer. Jadi yang nomor 6 sampai 9 itu jika ada bisa diupload, jika tidak ada tidak perlu diupload, tidak apa-apa. Proses penayangan akan tetap dapat dilanjutkan. Kemudian yang ke-10 juga wajib Bapak Ibu tentang foto produk. Jadi foto produk ini biar produknya menarik kayak gitu, nanti para penyedia itu diajak untuk foto produknya dibikin semenarik mungkin gitu Pak. Jadi biar produknya dapat dibeli kayak gitu ya Pak. Selanjutnya, ini adalah tampilan atau beranda di katalog elektronik. Kemudian setelah dari beranda tadi, kita lakukan login Bapak Ibu. Setelah login kita pilih ada dua pilihan, ada login penyedia, ada login non penyedia. Kita pilih yang login penyedia, lalu masukkan username dan password seperti username dan password yang telah kita buat di LPSE dan Sikap. Setelah itu setelah masuk, tampilan akan berubah seperti pada layar seperti di bawahnya. Kemudian kita pilih di atas itu di bawah tulisan di katalog ada beranda, ada pengumuman, prakatalog dan lain sebagainya. Kita klik yang pengumuman. Ya, di highlight juga terlihat. Setelah diklik pengumuman akan tampil tayangan seperti yang terlihat. Itu akan tampil etalase-etalase yang yang ingin kita pilih. Jadi misalnya Bapak Ibu penyedia nanti mau menampilkan usaha makan minum kayak gitu. Kita pilih etalase makan minum yang sudah tampil di pengumuman. Kemudian kita klik detail. Setelah klik detail, kita klik daftar. Setelah klik daftar akan muncul pop-up fakta integritas. Kita scroll ke bawah, nanti akan ada ya atau tidak menyetujui fakta integritas, kita klik ya. Kemudian selanjutnya setelah kita klik ya akan muncul mengajukan penawaran. Kita klik pada ajukan penawaran seperti yang di highlight.
Kemudian setelah itu muncul syarat dan ketentuan penyedia. Kita scroll ke bawah, nanti akan ada pilihan ya atau tidak, kita klik ya. Selanjutnya ada data yang tertera pada data sikap yang telah kita isi sebelumnya. Nah, ini nanti langsung keluar ya data Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah itu kita langsung saja scroll ke bawah, nanti ada bagian menu berikutnya, kita klik berikutnya. Kemudian mengisi informasi tentang data penyedianya. Jadi nama lengkap dari penyedia, jabatannya apa, email dan handphone yang aktif, kemudian alamatnya di mana. Setelah selesai, lalu klik kirim. Setelah klik kirim akan terlihat tampilan dari daftar penawaran. Ya, ini dalam hal ini yang akan kita tawarkan adalah misalnya adalah produk alat tulis. Nanti di sini di status akan ada 3 status. Yang pertama adalah mengunggah dokumen, yang kedua input distributor atau pengiriman barang atau pelaksana pekerjaan, yang ketiga adalah input produk. Setelah itu, setelah kita memperhatikan status ini, kita klik aksi. Di aksi ini ada 4 pilihan. Yang pertama kita klik dokumen penawaran. Setelah klik dokumen penawaran, akan muncul beranda untuk mengupload dokumen-dokumen yang telah kita siapkan tadi. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, menyetujui syarat dan ketentuan, itu yang kita upload adalah Keputusan Kepala nomor 122 tahun 2022, kemudian memenuhi syarat KBLI. Yang kita upload adalah NIB. Kemudian yang ketiga adalah NPWP dan KSWP, kita upload NPWP kita. Kemudian yang keempat adalah akta pendirian usaha, itu kita upload jika usaha kita itu memiliki badan usaha seperti PT atau CV. Jika kita tidak memiliki badan usaha, tidak perlu diupload, tidak apa-apa. Kemudian yang kelima adalah tidak masuk dalam daftar hitam. Itu yang kita upload adalah screenshot kalau usaha dari penyedia adalah tidak masuk dalam daftar hitam. Kemudian yang keenam ini struktur harga. Jika ada dapat diupload, jika tidak ada tidak perlu diupload, tidak apa-apa. Kemudian kita lanjut kirim. Setelah kirim akan ada terlihat file terpilih atau data-data yang telah terupload atau terunggah. Kemudian selanjutnya, karena data-data tadi sudah terunggah, statusnya yang tadinya 3 sekarang sudah tinggal 2. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke aksi lagi. Ada 4 pilihan, dokumen penawaran tadi sudah. Sekarang yang kedua adalah produk. Kemudian akan tampil halaman seperti demikian. Kita klik seperti yang di highlight, tambah produk. Setelah tambah produk, ini akan tampil data-data produk yang akan penyedia tayangkan. Nanti silakan diisi sampai dengan selesai. Kemudian klik berikutnya. Ya.
Ini keterangan-keterangan pada apa data di produk. Kemudian setelah kita klik berikutnya akan muncul halaman KBKI. Misalnya tadi etalasenya kan alat tulis kantor. Produk yang akan kita tayangkan adalah misalnya pensil. Jadi di menu pencarian kita tuliskan pensil, nanti akan otomatis mencari kode KBKI-nya. Nanti kita klik tambah. Setelah klik tambah, kemudian kita tuliskan spesifikasi produk yang akan kita tayangkan. Misalnya tadi produknya adalah pensil. Jadi kita tulis spesifikasinya jenisnya misalnya pensil 2B atau HB, kemudian bahannya dari kayu atau mungkin dari plastik, atau mungkin spesifikasi teknis tentang produk tersebut. Kemudian komponen biaya juga kita tulis sampai dengan gambar. Tadi dokumen yang diperlukan salah satunya adalah gambar. Jadi foto produk. Jadi foto produk ini nanti akan di-upload pada halaman di gambar ini. Kemudian kita klik berikutnya yang ada di bawah. Nah, di sini perlu diperhatikan produk kita itu ingin tayang di mana. Misalnya dalam ini di NTB. Di NTB kita bisa pilih kabupaten mana saja yang produk kita ingin ditayangkan. Misalnya semua NTB, kita bisa klik semua Pemda dan kotanya. Jika kita ingin menayangkan hanya beberapa, misalnya di sini hanya Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa misalnya. Jadi kita hanya klik dua kabupaten tersebut, yang lainnya tidak perlu kita klik. Selanjutnya, harga produknya bisa kita cantumkan, dan perlu diperhatikan harga produk di sini juga sudah termasuk dengan PPN 11%. Kemudian di sini juga ada diminta untuk unduh tentang harga pemerintah dan juga harga retail seperti yang terlihat di sini. Harga di sini harga pemerintah tidak boleh lebih mahal daripada harga retail. Namun bisa lebih murah dan juga bisa sama seperti harga retail, harga yang dijual di umum. Kemudian setelah harganya ditulis berapa, misalnya 1.000 harga pemerintah, 1.000 harga retail, 1.000 di semua kabupaten kota. Kemudian hasil yang telah ditulis kemudian diunggah kembali. Nanti kalau kita lihat di menu lihat akan tampil seperti hasil halaman ini. Oke, kita lanjut. Kemudian kita ada pada dokumen pendukung harga. Nah, ini PIB, jika kita punya PIB bisa diunggah. Struktur harga, jika kita ada bisa diunggah, jika tidak ada juga tidak perlu diunggah. Bukti transaksi atau invoice juga jika ada untuk mendukung bisa diunggah, bisa juga tidak. Jadi ketiga item ini, ketiga dokumen ini tidak harus diunggah kalau tidak ada. Kita tetap akan dapat menayangkan produk. Kemudian lanjut berikutnya. Ya, ini
sudah hampir selesai, kita klik setuju untuk dilakukan penayangan, kemudian simpan. Setelah simpan akan muncul halaman seperti demikian. Kemudian kita klik kirim. Produk akan tayang pada e-katalog lokal. Ya. Jadi produk telah tayang ya Bapak Ibu pada e-katalog lokal setelah kita melakukan alur seperti yang telah tadi saya sampaikan. Ya. Mungkin itu. Oh ya, tadi mengenai PIC, mungkin jika Bapak Ibu perlu bantuan tentang teknis, Bapak Ibu bisa menghubungi PIC seperti yang ada di layar ya. Ada Mbak Novi, ada Mas Divo, dan ada Mas Reza.